Melalui Dinas Kesehatan Sumsel, pemerintah provinsi meminta tiap kabupaten kota membuka posko tanggap kabut asap untuk penanganan ISPA. Menyusul kasusnya melonjak sejak kebakaran lahan yang terjadi di beberapa wilayah, terutama Ogan Komering Ilir. Tercatat kasus ISPA di Sumsel hingga Minggu ketiga Oktober mencapai 31.816 orang, yang mayoritas kelompok usia bayi dan balita. Jumlah tertinggi ISPA terjadi di Palembang dengan tren mingguan lebih dari 3.000 orang, bersamaan kualitas udaranya yang memburuk apalagi saat ini berada di level berbahaya. Dari jumlah kasus itu, beberapa persen dirujuk ke rumah sakit karena mengalami gejala berat. Dinkes Sumsel juga menyediakan layanan online khusus ISPA melalui call center 119 yang bergerak mobile agar memudahkan warga mendapat penanganan penyakit ISPA dan juga memberikan pelayanan kesehatan untuk Satgas Karhutla yang menangani pemadaman kebakaran lahan. Kita untuk kesehatan, kita sudah menghimbau kepada seluruh dinas kesehatan kota-kota bila yang berdampak kabut asap harus membuat posko-posko kesehatan. Ya, seperti di Oki, kita sudah semua puskesmas siap mereka untuk menangani tersebut. Kemudian juga di Kota Palembang sudah ada posko, Prabu Muli, Oku Timur sudah ada posko kesehatan yang berdampak kabut asap dan ISPA ini. Untuk di provinsi sendiri, selain kita menghimbau, kita ada PSC 119 Sumsel Tanggap. Kita ada aplikasi untuk menerima pengaduan bila terdampak kabut asap dan penyakit-penyakit lainnya, juga pengaduan Sumsel Berkat, penyakit-penyakit yang harus tanggap darurat, yang tidak punya kartu yang harus segera ditolong. Kita ada Sumsel Tanggap 109 yang saat ini ada di Dinas Kesehatan. Kita siap menampung. Sejak udara tercemar asap kebakaran lahan, Dinkes Sumsel telah membagikan 2 juta masker pada masyarakat yang terdampak. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.